Anda kembali menyaksikan berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang balita di Cirebon diserang monyet liar hingga kritis. Terancam dipecat lebih dari 1.000 orang tenaga kesehatan honorer di Kabupaten Sumedang berunjuk rasa. Setelah sempat dibekukan akibat tewasnya 2 orang bobotoh bulan lalu, Stadion GBLA kembali diizinkan gelar pertandingan sepak bola. Lebih dari 1.000 orang tenaga kesehatan honorer di Kabupaten Sumedang memprotes rencana penghapusan tenaga honorer yang akan diberlakukan pemerintah pusat tahun depan. Mereka minta diangkat sebagai ASN atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Lebih dari 1.000 orang tenaga kesehatan honorer dari 35 puskesmas dan rumah sakit se-Kabupaten Sumedang berunjuk rasa Selasa lalu ke gedung DPRD Kabupaten Sumedang. Mereka menuntut agar bisa diangkat sebagai ASN atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja alias P3K. Bukan hanya untuk P3K, membuka untuk umum saja, tapi bagaimana kami nasib honorer semua di Sumedang. Ya, semoga saja pemerintah Kabupaten Sumedang bisa menambah kuota dari 144 menjadi lebih, biar istilahnya lebih adil lagi. Permintaan para tenaga kesehatan honorer yang rata-rata telah bekerja lebih dari 5 tahun tersebut diamini anggota DPRD. Dengan kondisi saat ini ada lebih dari 1.500 tenaga kesehatan honorer, sedang yang diusulkan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K hanya 169 orang. Padahal selama ini pelayanan kesehatan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit bersandar pada tenaga kesehatan honorer. Di dinas kesehatan ini sebagian besar puskesmas itu tenaganya itu honorer. Ya. Contoh misalkan puskesmas situ aja yang dekat di sini di kota, dari 80 pegawai itu 60-nya itu adalah honorer. Jadi kebayangkan kalau misalkan yang 60 itu diterimanya hanya 10% saja, sisanya di PHK itu akan sangat menurut pelayanan dan bahkan pelayanan itu bisa lumpuh gitu. Kebijakan ini adalah dampak dari surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB tentang penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 mendatang. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Sungai Kamal dan Sungai Cigadung di Pamanukan, Subang, Jawa Barat dipenuhi sampah. Kondisi ini membuat warga terganggu dan khawatir bisa menimbulkan banjir. Warga yang berada di bantaran Sungai Kamal dan Cigadung, Pamanukan, Subang terus dibayangi keresahan akibat sampah yang terus menumpuk. Banyaknya sampah yang membuat Sungai Kamal dan Sungai Cigadung di Pamanukan, Subang terlihat seperti tempat pembuangan akhir sampah. Sudah lama, Pak. Berapa lama ini? Kisaran 4 bulan ke belakang lah. Ada. Belum ada perhatian dari dinas terkait ini? Belum ada. Ini banyaknya sampah plastik yang kayak gitu. Selain berasal dari hulu sungai, tumpukan sampah juga akibat ulah warga sekitar yang tetap nekat membuang sampah sembarangan ke sungai. Tak hanya bau, sampah yang menyumbat aliran sungai juga berpotensi menimbulkan banjir. Bau yang tidak sedap, bau menyengat itu tiap sampah datang. Nah, akibatnya kalau sampah itu mampet ya betul-betul ini sangat mengganggu. Jadi kami memohon kepada pemerintah yang terkait untuk mencari solusi, jangan sampai sampah itu selalu numpuk di depan rumah kami. Hingga saat ini belum terlihat adanya upaya penanganan yang lebih serius. Warga berharap pemerintah Kabupaten Subang atau instansi terkait lainnya bisa membantu mereka mengatasi persoalan ini. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Ya, masalah sampah terutama di sungai tidak hanya bisa berdampak pada terjadinya banjir. Sampah yang mengotori sungai saat ini membuat sumber air bersih untuk minum semakin sulit didapat. Salah satu contohnya adalah Sungai Ciliwung dan Cisadane di wilayah Kota Bogor. Semakin banyaknya sampah yang dibuang ke sungai membuat kerja petugas saluran hisap air baku untuk PDAM Tirta Pakuan semakin berbahaya.
Hasanuddin misalnya harus lebih sering menyelam untuk membersihkan sampah agar tidak menyumbat pipa yang menghisap air baku dari sungai yang kotor. 30 detik di bawah air, 30 detik di atas, kan lumayan turun naik gitu. Suka ini kan apa sih pengap, sesak itu juga setelah itu ada. Ada. Paling gatel-gatel, soalnya kan airnya juga air kotor itu, air baku, jadi ada sampahnya juga. Sejumlah risiko mengintai pekerja seperti Hasanuddin. Tidak hanya kecelakaan kerja seperti bahaya tenggelam, air kotor juga bisa menularkan berbagai penyakit. Risiko kesehatan yang muncul itu barangkali terkait dengan penyakit-penyakit yang disilahkan dengan waterborne disease, penyakit yang berasal dari air. Nah, contohnya apa misalnya? Yang berasal dari air seperti kolera, diare, disentri, tipes, ya, hepatitis itu penyakit kuning, kemudian gangguan saluran pencernaan, ya. Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan, jumlah kecelakaan kerja di Indonesia sebanyak 234.270 kasus pada tahun 2021. Jumlah tersebut naik 5,65% dari tahun sebelumnya yang sebesar 221.740 kasus. Melihat trennya, jumlah kasus kecelakaan kerja di Indonesia terus tumbuh dalam 5 tahun terakhir di atas angka 120.000 kasus per tahunnya. Untuk mencegah kecelakaan, sejumlah perlengkapan keselamatan telah disiapkan. Kalau lingkungan kerjanya itu ada resiko tendensi tenggelam dan segala macam, kita akan lengkapi dengan alat pelindung diri yang melindungi mereka selama bekerja. Nah, tiap tahun atau tiap 2 tahun kami juga melakukan tes kesehatan. Itu untuk melindungi kesehatan mereka, biar kita tahu dari deteksi dini bahwa adakah resiko penyakit akibat bekerja dengan kondisi tertentu. Namun hal terpenting yang harus mulai dikerjakan menurut aktivis lingkungan adalah mengurangi limbah dan sampah yang masuk ke sungai. Nah, bagaimana risiko ini supaya minimal? Artinya kita bersama-sama harus bersepakat untuk mengurangi agar sampah atau limbah atau apapun itu tidak masuk ke sumber daya air, terlebih di sekitar tempat beroperasinya intake perusahaan dari air minum. Dengan sungai yang bersih, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Sungai bisa kembali berfungsi seperti semestinya, sebagai pemasok pangan dan sumber air bersih bagi berbagai macam keperluan masyarakat, termasuk memperluas akses air bersih bagi masyarakat. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Ya, informasi lain untuk Anda, Polda Jawa Barat mengeluarkan izin kembali digelarnya pertandingan sepak bola di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Harapan masyarakat Kota Bandung untuk dapat kembali menyaksikan pertandingan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) tampaknya akan segera terwujud. Kepolisian daerah Jawa Barat sebagai otoritas keamanan telah memberikan lampu hijau agar Stadion Kebanggaan Rakyat Jawa Barat tersebut dapat kembali digunakan untuk menggelar laga sepak bola. Namun ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Selain membatasi jumlah penonton dari 38.000 menjadi 29.000 orang, penonton juga harus sudah mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis 3 alias booster, dan tiket dijual hanya secara daring. Bahwa sistem tiketing ini dilaksanakan cuma menggunakan pembelian online dan tidak ada pembelian offline sama sekali. Untuk pembelian online ini dilaksanakan di luar, sehingga apabila di lapangan kita lihat ada penjualan atau coba-coba menjual tiket, nanti kita akan berusaha mengamankan. Manajemen Persib Bandung juga akan memperbaiki akses masuk ke stadion agar kejadian tewasnya 2 orang bobotoh saat pertandingan Piala Presiden bulan lalu tidak terulang. Kita akan melakukan beberapa titik screening kepada penonton yang memang sudah mempunyai tiket ulang kali untuk bisa masuk ke daerah Gede Bage dan pada akhirnya ke area stadion. Dengan izin ini, maka Stadion Gelora Bandung Lautan Api akan kembali menjadi stadion kandang alias home base Persib Bandung di Liga 1 musim 2022-2023. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Ya, demikian berita Bandung hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.